Tenaga kerja merupakan salah satu sumber daya yang menentukan kemajuan pembangunan suatu negara. Tenaga kerja yang terampil dan ahli sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi suatu negara. Nah, masalah tenaga kerja sangat cocok jika dibahas untuk siswa kelas 11 IPS mata pelajaran geografi. Saya, Lilis Rohani, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Malang, akan menampilkan video PPL penerapan model Problem Based Learning mata pelajaran geografi di SMA Negeri 1 Tempe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum pelajaran kita mulai, seperti biasa kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Doa dapat yaitu. Beri salam. Selamat Ibu. Selamat pagi. Terima kasih. Tapi sebelum dimulai, terlebih dahulu saya ingin absen Nazwa, Nesa, ya, Nurianti, Revalina. Sebelum saya membahas materi untuk meningkatkan rasa kecintaan kita kepada bangsa negara kita dan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu nasional dulu. Silakan. Pertumbuhan penduduk, mobilitas, atau dia pergerakan, berarti perpindahan penduduk. Hari ini kita akan membahas tentang tenaga kerja. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, nanti kita kalian bisa menjelaskan apa yang pengertian tenaga kerja. Yang kedua, bisa mengidentifikasikan jenis-jenis tenaga kerja. Jadi tenaga kerja itu nanti apa saja, ya. Kemudian yang ketiga, kalian nanti akan mencoba untuk menganalisa permasalahan tenaga kerja di Indonesia. Yang jelas tenaga kerja itu ada di semua negara. Nanti kita analisa bagaimana kondisi atau permasalahan tenaga kerja yang ada di Indonesia. Itu adalah tujuan pembelajaran kita. Ya, silahkan coba diamati gambar berikut. Ya, sudah? Coba mungkin ada yang ingin menyampaikan dari pengamatan gambar ini, kira-kira apa yang diperoleh? Silakan. Buruh sepatu yang Coba angkat tangan. buruh sepatu yang bekerja pada pabrik sepatu. Buruh sepatu yang bekerja pada pabrik sepatu. Silakan membentuk kelompok, ya. Jadi nanti satu kelompok ada 6 siswa. Silakan langsung membentuk kelompoknya seperti pembagian yang sudah ada. Silakan.
Nanti ini akan kalian diskusikan bersama-sama dalam satu kelompok. Perusahaan yang hari ini banyak sekali investor asing masuk, ada panja dari tenaga kerja asing. Jadi pertemuan dari majelis ini kan untuk saya masih untuk masih melakukan kerja-kerja. Oke, coba perhatikan di lembar kerja itu ya di LKPD, di situ sudah ada tahapan-tahapan apa yang harus kalian kerjakan, apa yang harus didiskusikan. Ini saya bagikan LKPD-nya ya. Kemudian silakan kalian diskusikan apa dari hasil yang sudah kalian lihat pada video tadi. Oke. Jadi yang pertama tadi kalian kan sudah mengamati video tentang serbuan tenaga kerja asing. Sudah kan? Sudah. Nah, dari pengamatan itu sekarang kalian diskusikan. Yang perlu didiskusikan adalah yang pertama, di situ halaman ketiga, permasalahan tenaga kerja yang terjadi di Indonesia itu apa saja? Ya. Kemudian yang kedua, penyebab banyak masuknya tenaga kerja asing di Indonesia itu apa? Kemudian dampak bagi tenaga kerja lokal akibat masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia itu apa? Dan yang terakhir, temukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilakukan oleh kelompok kami. Menurut kami, permasalahan tenaga kerja yang terjadi di Indonesia adalah rendahnya mutu tenaga kerja. Rendahnya tingkat pendidikan dapat menyebabkan tenaga di Indonesia minim akan pengetahuan dan penguasaan teknologi. Menurut diskusi dari kelompok kami, penyebab banyak masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia, menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia, beberapa hal yang menjadi alasan penggunaan tenaga kerja asing, diantaranya kondisi pasar dalam negeri, kebutuhan investasi, dan kesepakatan internasional. Dari diskusi yang telah kami lakukan, juga dampak yang dirasakan bagi tenaga kerja lokal akibat masuknya tenaga kerja asing di Indonesia adalah semakin sempitnya lapangan pekerjaan di dalam negeri, dikarenakan jumlah tenaga kerja yang banyak dan lapangan kerja yang akan semakin sedikit dan semakin menyempit. Kami juga menemukan beberapa cara untuk mengantisipasi masalah masuknya tenaga kerja asing di Indonesia, yaitu satu, percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja, melakukan percepatan sertifikasi kompetensi, melakukan pengendalian tenaga kerja asing, mengasah profesi dan keterampilan sesuai bidang, meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, khususnya pendidikan formal. Sudah? Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, mungkin kelompok lain. Ya, silakan. Apakah tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia memiliki efek negatif bagi tenaga kerja Indonesia? Kesimpulan diskusinya bahwa tenaga kerja asing di Indonesia harus memiliki perjanjian kerja. Kalau tidak ada perjanjian kerja, nanti dia bisa seenaknya. Baiklah, 6 kelompok tadi sudah maju presentasi hasil diskusinya masing-masing ya. Dan materi kita hari ini dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia ini merupakan sebuah tantangan bagi tenaga kerja lokal. Maka tenaga kerja lokal Indonesia harus diberikan bekal pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik lagi sehingga mampu bersaing dengan tenaga kerja asing. Baiklah, dari materinya ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang belum paham? Paham semua sudah ya? Oke, kita tutup. Saya ingin tahu dulu ya, kira-kira kesan kalian tentang pelajaran materi hari ini bagaimana? Coba bagaimana? Menyenangkan? Menyenangkan dan lebih mudah dipahami. Ada lagi? Kesannya bagaimana pelajaran hari ini? Silakan ya. Kita bisa lebih dapat baru sekitar tenaga kerja maupun dalam negeri juga memiliki dampak maupun positif dari negerinya. Bisa mengetahui tentang tenaga kerja, terutama tenaga kerja asing. Satu lagi mungkin ingin menyampaikan kesannya materi pembelajaran hari ini apa? Silakan. Coba, coba. Lebih menyenangkan dan menambah pengetahuan lagi. Oke, sekarang sebelum saya tutup, silahkan kalian mengerjakan soal post-test ya, soal kuis. Kalian buka di HP-nya seperti biasa, dibuka aplikasi Exambro lainnya. Kemudian kalian masukkan username-nya menggunakan nomor absen. Ya, username-nya menggunakan nomor absen dan password-nya menggunakan NIS. Sudah, silakan disitu ada 5 soal, silakan dikerjakan ya.
sudah kalian kerjakan ya, sudah dikerjakan semua karena itu untuk penilaian individu. Baiklah, sebelum saya tutup mungkin ada ingin disampaikan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada pelajaran materi kita akhiri hari ini. Biasa